Saya ingat sekali kata Rendra pada waktu itu. Rendra pernah berkata, seseorang dikatakan sastrawan, bukan dirinya yang menyebut dia sastrawan. Nah itu namanya ganti-ganti biasanya, pakai nama samaran macam-macam. Wah, nama penanya banyak. Iya, begitu juga waktu SMA. Waktu SMA lucu banget. Waktu SMA itu saya memutuskan untuk pakai nama-nama samaran gitu. Jadi saya melawan bullying di sekolah dengan menulis. Caranya bagaimana? Jadi terus gimana Pak sekarang? Terus dia bilang, Helvi, pokoknya kamu hebat, Bapak salah. Terus saya bilang gini, Pak, Bapak itu nggak salah. Buktinya sampai sekarang, saya tetap memerlukan matematika dalam hidup saya untuk menghitung royalti saya. Halo Sobat Baca, kembali lagi bersama saya Jajang Yanwar Habib dalam program Safari Sastra kuatbaca.com. Saat ini saya tengah berada di kediaman Ibu Helvi Tiana Rosa. Tapi Ibu ini tidak mau dipanggil Ibu, dipanggilnya Mbak. Assalamualaikum Mbak Helvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ralat ah. Dipanggil apa saja boleh. Kalau mahasiswa saya tuh manggil saya malah Bunda. Jadi nggak apa-apa. Kayaknya Mas Jajangnya nggak mau manggil ibu sebenarnya, jadi Mbak. Masih tampak fresh. Oke, Mbak Nisa, halo. Halo Kang Jajang, Mbak Helvi. Terima kasih nih Mbak sudah menerima kami di kediamannya di pojok ruang bacanya rumah Mbak Helvi. Penggiat sastra kita. Sebelum kita berbincang lebih jauh, Sobat Baca, saya barusan diberi sebuah buku yang simpel, buku bergambar, sangat menggembirakan ketika melihatnya. Baru terbit Oktober 2022. Ini ternyata kisah dari Mbak Helvi Tiana Rosa waktu masa kecilnya. Jadi nanti kita akan berbincang, tapi ini bagian terakhir yang melahirkan Mbak Helvi sampai sedemikian rupa ya. Ternyata masa lalunya, masa kecilnya seperti ini. Tapi sebelum ke situ Mbak Helvi, saya mau tanya ke Mbak Nisa. Siap. Apa kesan Mbak Nisa sebagai penggiat sastra mengenai sosok beliau ini? Iya. Kalau di kalangan sastrawan, Helvi Tiana Rosa tuh udah kayak mitos gitu. Udah karyanya banyak tentu saja, 70 buku lebih ya Mbak ya. 70 buku lebih, dan saya pertemuan pertama dengan Mbak Helvi itu secara karya ya, masa-masa SMP. Karena dulu Mbak Helvi juga banyak berkeliling ya ke daerah-daerah dalam program SBSB dengan majalah Sastra Horizon, dan juga Mbak Helvi punya komunitas untuk teman-teman penulis namanya Forum Lingkar Pena, dan di Cirebon juga cukup ramai Mbak teman-teman yang bergabung di Forum Lingkar Pena sampai ke masa saya studi di kampus ya, dan masih eksis sampai hari ini. Jadi nama Helvi Tiana Rosa sebenarnya sudah tidak asing bagi teman-teman penulis muda. Bagi masyarakat pada umumnya. Iya, tentu saja. Nah, Mbak Helvi, apa rasanya menjadi penulis ternama nih? Iya, kalau dikatakan saya sudah menjadi penulis yang sudah cukup dikenal dan sebagainya, bagi saya sih nggak terlalu berpengaruh. Yang paling penting bagi saya adalah bagaimana saya terus menulis. Saya juga termasuk orang yang nggak terlalu memikirkan apakah orang menyebut saya seorang penulis, apakah seorang pengarang, ataukah seorang penyair, ataukah seorang sastrawan, novelis, atau cerpenis. Semuanya memang saya lakoni gitu. Tapi saya ingat sekali kata Rendra pada waktu itu. Rendra pernah berkata, seseorang dikatakan sastrawan, bukan dirinya yang menyebut dia sastrawan. Barangkali Helvi Tiana Rosa sepanjang hidupnya selalu menganggap dirinya adalah seorang pengarang. Tetapi orang yang menyebutnya mungkin sastrawan. Atau ketika saya menulis puisi menyebut sebagai penyair. Biarkan masyarakat menyebut seperti itu. Tugas kita adalah, saya sangat setuju, tugas kita adalah terus berkarya sampai nafas terakhir. Oke. 70 karya itu dari tahun berapa? Saya menulis pertama kali itu di Sinar Harapan Minggu. Sama dulu ada majalah Halo, ada majalah Ananda waktu saya SD. Jadi saya menulis, dimuat di media pertama kali ketika saya berusia
9 tahun itu karya dimuat di media. Nah, sejak saat itu saya terus menulis dan pada waktu SMP saya memutuskan untuk membeli buku-buku pelajaran saya sendiri dari hasil menulis, dan pada waktu kuliah saya sudah tidak minta dibiayai lagi oleh orang tua. Jadi betul-betul menulis dari membayar uang kuliah juga dari karya. Jadi saya sudah bisa menghidupi, paling tidak membeli buku-buku saya itu dari SMP, membeli buku-buku sendiri gitu. Karena ada uang honor menulis gitu. Nah, itu namanya ganti-ganti biasanya. Pakai nama samaran macam-macam. Wah, nama penanya banyak. Iya, begitu juga waktu SMA. Waktu SMA lucu banget. Waktu SMA itu saya memutuskan untuk pakai nama-nama samaran gitu. Jadi saya melawan bullying di sekolah dengan menulis. Caranya bagaimana? Jadi saya itu sering sekali dibully oleh teman-teman karena maksudnya mungkin saya minimalis banget gitu ya. Maksudnya pinter banget juga enggak. Tampang juga minimalis, barangkali menurut mereka biasa-biasa aja gitu. Kemudian suka sok tahu anaknya, barangkali seperti itu ya. Jadi saya sering dibully oleh teman-teman laki-laki ataupun perempuan gitu. Nah, walaupun saya juara kelas ya, sering dibully. Nah, yang saya lakukan adalah saya melawan dengan tulisan. Apa yang saya lakukan? Semua teman-teman yang membuli saya masukkan nama lengkapnya. Sebagai tokoh. Iya, sebagai tokoh tulisan saya, cerpen pada waktu itu, cerpen, dan mengalami nasib yang sangat buruk. jadi kalau dia jahat sama saya tragis gitu ya, Mbak? Iya, nasibnya tragis banget lah. Sudahlah dia kena penyakit aneh yang tidak bisa disembuhkan, sudahlah karirnya jatuh, kemudian rumahnya terbakar, apapun yang bikin dia malang itu saya bikin. Sampai teman-teman akhirnya kapok gitu. Terus mereka bilang, "Vi, bagaimana caranya? Kenapa sih ini kamu tulis baik banget?" Karena dia baik sama gue. Jadi gue tulis di tempat gue kebetulan butuh nama tokoh yang keren gitu. Nama dia cukup keren untuk jadi orang baik di tokoh gue. Gitu. Itu jadi SMP ya? Itu dari SMP, SMA. Seperti itu. Cuma kalau di SMP saya nggak mengalami bullying ya, tapi memang saya suka mengapresiasi teman-teman saya yang baik. Tapi waktu SMA, karena saya mengalami bullying, jadi saya lebih sering menulis. Termasuk menulisnya di mading. Jadi bukan hanya di media cetak, ngirim ke majalah, tapi juga di majalah dinding gitu. Jadi tokoh-tokoh saya gitu. Wah, itu heboh. Bagaimana energi negatif bisa disalurkan secara positif. Jadi setiap hari senyum aja gitu. Ntar gue balas lewat karya. Seru. Nah, ini baru denger nih. Artinya buat adik-adik pelajar gitu ya, ini bisa jadi diadopsi nih. Yang mereka cara membalas teman-teman yang melakukan bullying, cobalah buat karya kayak tadi Mbak Helvi. Tapi sedikit intermezzo nih, kalau kasus bullying kan semakin marak ya, sehingga urusan mental health ini isunya tinggi sekali sekarang ya. Betul. Dan itulah yang sebenarnya sejak saya remaja saya mencoba untuk memasukkan isu-isu itu ya, mentalitas remaja, bagaimana membangun mental remaja lewat majalah Anida pada waktu itu, di mana saya pernah menjadi redaktur pelaksana dan kemudian pemimpin redaksi majalah tersebut. Saya selama 10 atau 11 tahun berada di majalah tersebut dan dekat dengan remaja-remaja, khususnya remaja muslim ya, dan bagaimana membangun kesehatan mental mereka melalui juga cerita. Selain bagaimana mentransfer nilai-nilai Islam ya ke dalam ruhiyah mereka gitu ya. Bagaimana supaya mereka juga kenal dengan agamanya sendiri gitu, itu melalui cerpen-cerpen di majalah Anida. Karena itu majalah kumpulan cerpen gitu. Karena tadi menggelitik sih, karena ketika memang latar belakang Mbak Pipi. Iya. Mbak Pipi ini tadi apa istilahnya? Mentransformasikan energi negatif menjadi positif melalui kegiatan berkarya ini. Artinya itu teruji sebagai satu metode ya. Iya. Karena dengan begitu jadilah beliau ini sekarang gitu ya. Iya, dan saya mengalami bullying yang parah itu bukan hanya dari teman ya. Pada saat SMP, saya mengalami bullying yang luar biasa dari guru. Ya, jadi waktu saya SMP, saya ini ada pengalaman yang menarik. Saya ini memang parah banget matematika, sampai saya mengira otak kiri saya rusak. Tapi kemudian ketika saya menulis, saya tahu nggak mungkin otak kiri saya rusak. Seorang penulis, dia menggunakan otak kiri dan otak kanan untuk penyelarasannya gitu. Jadi otak kiri saya baik-baik saja. Nah, pada waktu SMP itu matematika saya parah banget, dan saya dapat guru yang selalu membullying saya gitu ya. Kalau saya nilainya jelek gitu, itu selalu dipukul pakai pakai kayu penghapus. Misalnya nilai saya nggak nyampe 6. Maka saya harus dipukul 5 kali supaya sampai 6. Misalnya nilai saya 1, misalnya seperti itu gitu. Kemudian disuruh keliling lapangan, keliling lapangan, kamu keluar, keliling lapangan sampai kamu keringetan baru boleh masuk ke kelas lagi. Tapi karena saya anak teater gitu,
Siap Pak. Saya disuruh lari kan keliling lapangan. Yang saya lakukan, saya pergi ke kantin tukang bakwan gitu ya, terus saya makan bakwan, habis itu saya pergi ke kamar mandi, habis itu ciprat, habis itu masuk kelas lagi, terus Pak, saya terengah banget nih, acting langsung. Aduh, saya kapok Pak. Nah, rasain kamu kan udah sampai keringetan begitu, padahal air gitu ya. Nah itu saya lawan, dalam tanda kutip saya lawan dengan cara seperti itu. Kemudian guru saya sampai pada satu ketika ngomong begini, Helvi, kau catat kata Bapak, kau iris kuping aku kalau kau nanti jadi orang. Kalau kau nanti jadi orang sukses tanpa matematika, kau iris kuping aku. Begitu kan? Nah, jadi saya sebelum saya berkarir, ya tapi salah saya juga sih, kadang-kadang saya tuh pelajar matematika, bawa bukunya Danarto lah, bawa bukunya Putu Wijaya lah, bawa Donald Bebek lah, Tintin lah, kayak gitu. Tentu saja dia Bobo, kalau majalah dia Bobo. marah gitu. Enggak. Kalau majalah Bobo enggak, tapi waktu saya SMP itu saya udah baca Putu Wijaya, saya udah baca Gunawan Danarto, dan dia marah, ini apa lagi pelajaran, dia marah gitu. Tapi saya bilang, Pak, sastra itu sesuatu, dan dia itu tambah marah gitu, dan dia bilang iris kuping Bapak kalau kamu jadi orang. Nah sampai bertahun-tahun kemudian, sekitar 23 tahun kemudian, saya kembali ke SMP saya, dan saya bertemu dengan beliau sudah duduk di kursi roda, kemudian beliau menangis, beliau memeluk saya dan ngomong, Helvi, maafkan Bapak, udah sepuh banget beliau ya, maafkan Bapak. Oh Bapak ingat saya ya? Iya, saya ingat kamu. Maafkan Bapak ya, karena Bapak selalu membanding-bandingkan kamu dengan Asmarani. Asmarani adik saya, Asmana dia. Seorang yang sangat pintar matematika. Adik saya sangat pintar matematika. Jadi kalau dia dapat 10, saya dapat 1 gitu kan. Tapi ternyata kamu yang mengajarkan Asma dan kamu sukses gitu. Bapak nonton kamu di televisi, lihat kamu di majalah. Terus saya ngomong, Pak, Bapak ingat nggak? Bapak bilang apa waktu itu? Iya, Bapak bilang iris kuping Bapak kalau kamu sudah sukses. Gitu. Terus gimana Pak sekarang? Terus dia bilang, Helvi, pokoknya kamu hebat, Bapak salah. Terus saya bilang gini, Pak, Bapak itu nggak salah. Buktinya sampai sekarang, saya tetap memerlukan matematika dalam hidup saya untuk menghitung royalti saya. Akhirnya kami berdua tertawa gitu ya. Seru. Itu memang adab guru dengan murid ya. Selamanya dia adalah guru saya, dan itu pembelajaran bagi saya dan juga bagi guru saya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang baik dari sekarang. Aku udah hampir merebes mili nih, terharu banget. Karena Mbak Helvi itu, menariknya ya kalau kita ngobrol sama Mbak Helvi, dia tuh kan basicnya juga orang panggung, Pak Jajang. Dia orang teater, naskah dramanya banyak. Dan tadi aku belum sempat menyebutkan, karena aku dulu di teater juga, dan Mbak Helvi itu deklamator puisi yang yoi banget, nanti suruh baca puisi keren banget. Lengkap ya, tidak hanya penulis. Cerita Mbak Helvi di masa SMP, yang di sini baru masa SD nih. Wah, ditunggu berikutnya berarti. Rasa harunya sudah saya baca sampai bagian akhir ini. Kemudian dilanjutkan, jadi saya begitu mendahayati tadi ceritanya. Betul. Kalau masa kecil itu kan memang kami itu orang yang hidup dengan 7S. Sangat sederhana. Jadi ibu saya seorang penari yang kemudian menikah dengan bapak ayah saya seorang musisi. Dan pada saat itu ya ayah istilahnya ngamen di kafe seperti itu untuk bisa membiayai sekolah kami gitu. Menciptakan lagu di rumah, kami tinggal di tepi rel kereta api gitu, yang kalau kereta api lewat itu biasanya jemuran ada yang hilang gitu, terus kami merasa gempa gitu ya kalau setiap kereta api lewat gitu. Dan dari situlah kami nggak pernah bisa beli buku. Kalau sekarang lihat buku-buku ini banyak gitu, dulu kami nggak pernah bisa beli buku. Tetapi hebatnya ibu kami dalam artian ini saya dan adik kandung saya Asmana dia, ibu kami itu selalu berjanji membawa pulang setiap hari 5-10 buku. Walaupun dia tidak membelinya. Kalau dia punya duit, dia belilah si kancil atau dia belilah Petruk Gareng gitu ya. Tapi kalau dia nggak punya uang, dia akan bawa dagangan spraynya ke beberapa tempat tetangga dan ke tempat-tempat lain. Dia memilih jalan kaki supaya uangnya bisa dipakai buat beli buku. Atau begitu dia menawarkan spray, dia akan bilang, bolehkah saya meminjam buku-buku anakmu? Anak-anak saya sangat suka membaca. Tetapi saya belum bisa membelikannya buku. Saya janji akan merawat buku itu. Buku ini belum disampul, akan saya sampul. Dan saya janji tidak akan dikembalikan dengan 1 lipatan pun. Akan bersih.
kata ibu saya. Maka sebelum kami membaca, ketika pulang, ibu tuh selalu bawa 5-10 buku, kami bersorak-sorak, dan kemudian ibu bilang, ingat, sebelum kita membaca, kita sampul dulu. Jadi buku-buku itu kami sampul, dan ibu mengingatkan perkataan Bung Hatta. Perlakukan buku itu seperti anakmu. Jangan sampai ada bagian yang terlipat. Sampai seperti itu, apalagi itu buku orang. Nah, jadi kalau disuruh ke warung, kadang-kadang pulangnya suka lama. Karena ternyata bungkusan warungnya dibuka di tepi jalan gitu, dibaca-baca gitu dulu ya. Bungkus cabe, bungkus bawang gitu. Punya kebiasaan seperti itu, dan saya nggak tahu apakah ini kemudian saya menjadi support system yang sangat efektif bagi adik saya Asma Nadia, karena Asma kemudian mengikuti semua yang saya lakukan. Semua yang saya lakukan, jalan saya itu diikuti oleh Asma. Sampai kata Asma, Kak, kalau lu bukan kakak gue gitu, mungkin gue nggak ngambil jalan ini ya. Jadi benar-benar di buku ini gitu ya, di buku ini sekalian promo deh. Bukan hanya hal-hal yang terkait dengan bagaimana saya menjadi penulis, tapi juga terkait bagaimana parenting, orang tua menginisiasi anaknya untuk suka membaca dan menulis, karena ibu saya tiap malam itu pasti baca buku harian. Kemudian seorang kakak, bagaimana seorang kakak membimbing adiknya gitu untuk di jalan ini, gitu kira-kira. Baik, jadi orang pertama yang mendapat influence positif dari Mbak Helvi adalah Mbak Asma Nadia, adik kandung sendiri ya. Iya, dan saya berprinsip kalau di Forum Lingkar Pena, kemudian di Forum Lingkar Pena itu dulu misi saya adalah melahirkan setiap pekan itu akan hadir satu penulis baru dari seluruh Indonesia. Karena Forum Lingkar Pena kan ada di sekitar 200-an kota ya di Indonesia gitu. Dari dulu saya berpikir setiap pekan itu akan lahir satu penulis baru gitu. Nah, tapi saya harus mulai dari rumah saya, dari adik saya, kemudian dari anak-anak saya. Anak-anak saya, Faiz nulis sudah 12 buku ya, kemudian juga kami ini jadi kayak keluarga penulis gitu. Asma juga seperti itu gitu. Semua bagian dari keluarga kami, anak-anak, suami, semuanya nulis gitu. Jadi membaca dan menulis menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi keluarga kami gitu. Nah, saya senang karena sebelum saya mengajak orang lain menulis, saya sudah mengajak orang-orang terdekat saya lebih dulu gitu. Begitulah kemudian saya terbiasa untuk mengisi workshop menulis, karena buat saya kalau saya berhasil jadi penulis, jangan sendirian dong gitu. Ajak-ajak orang yang lain dong gitu. Apalagi saya punya semangat yang tinggi buat ikut membangun peradaban negeri, dan bagi saya tingkat peradaban suatu negeri itu akan tinggi apabila makin banyak orang yang membaca dan menulis di negeri itu. Karena itu salah satu yang ingin saya lakukan adalah mengajak orang-orang lain untuk menulis. Kalau makin banyak penulis hebat, dan ada saya di situ yang ikut membantu begitu ya. Saya merasa mungkin ada setitik saya dalam kesuksesan orang lain gitu. Alhamdulillah gitu, itu akan menjadi amal jariah insya Allah. Gitu. Insya Allah. Jadi pasti memang itu, pasti. Saya pernah ngisi workshop penulisan gitu di satu provinsi gitu yang mereka nggak bisa mulangin saya karena mereka nggak ada ongkos buat mulangin saya acaranya, nggak dapat sponsor gitu. Saya juga pernah ngisi acara teman-teman buruh migran di Hong Kong gitu ya, para domestic helper di Hong Kong gitu dari tahun 2003-an gitu, 2004 gitu ya, mengisi di sana gitu, yang tidurnya tentu saja tidak di hotel, saya tidurnya di rumah majikannya, teman buruh migran di sana gitu, di rumah majikannya gitu, atau di shelter ya, tidur di shelter mereka ya, gitu ya. Dan buat saya senang gitu karena mereka, Mbak, kami cuma bisa ongkosin Mbak pulang balik. Nanti Mbak makan sama-sama kami di sini, Mbak tidur sama-sama kami, Mbak mau ngajarin kami nulis. Insya Allah saya bilang, saya akan senang sekali gitu. Jadi begitulah kerja saya keliling-keliling itu dari umur 20 tahun. Dari umur 20 tahun itu berarti saya umur 20 tahun itu tahun 90. Lulus S1 ya Mbak ya? Belum lulus, saya tahun 90. Jadi saya tuh mulai menulis itu di media itu umur 9 tahun. Pernah menang lomba menulisan tingkat nasional itu dimulai dari umur 13 tahun. Kemudian umur 18 tahun, saya tahu jalan saya adalah sebagai seorang penulis, sebagai seorang pengarang gitu. Saya udah tahu saya akan menjadi seorang pengarang. Itu umur 18 tahun. Saya sudah punya proposal hidup saya umur 18 tahun itu, bahwa saya akan menjadi seorang pengarang, dan berarti jalan yang harus ditempuh ini. Umur 19 tahun saya masuk Fakultas Sastra UI. Dan waktu itu saya pikir saya bukan hanya jadi pengarang, karena saya suka mengajarkan orang menulis, karena dengan mengajarkan orang, saya sesungguhnya belajar.
Jadi ketika kita mengajarkan orang, sesungguhnya kita banyak belajar gitu. Akhirnya saya memang ingin menjadi seorang dosen. Nah, Dan tercapai hari ini. Iya. Dan akhirnya saya menjadi seorang dosen, saya menjadi seorang pegawai negeri sipil, PNS ya, PNS. Dan yang saya kejar dari jadi PNS itu adalah pengabdiannya. Karena saya suka ngajarnya, nggak mikirin udah pangkat golongan berapa, nggak pernah mikirin. Yang saya pikirin adalah saya suka ngajarnya, seperti itu. Kalau PNS-nya Mbak Helvi bisa jadi penulis naskah sastra. Ya, panjangannya PNS. PNS ya. Penulis naskah sastra. Seperti itu. Jadi kan ada penulis yang memang dia jago nulis, tapi dia untuk dirinya aja. Artinya dia mungkin tidak begitu tidak begitu pandai Tidak dalam memancarkan. mentransfer, dalam mengajarkan gitu kan. Nah, alhamdulillah Allah kasih saya talenta itu gitu. Jadi saya harus memanfaatkan itu gitu. Harus Tapi itu memanfaatkan. sudah teruji karena adik sendiri sudah terinfluence positif sejak kanak-kanak ya. Dan nanti kalau lihat siapa penulis-penulis dari FLP yang tentu saja bukan karena saya, tapi melalui wasilah Forum Lingkar Pena dan mereka sempat bertemu saya gitu dalam prosesnya workshop penulis pertama mereka dengan saya gitu. Akan kaget siapa aja. Nanti riset sendiri, googling sendiri. Nah, Mbak Nisa, kan Anda perempuan, Mbak Helvi perempuan. Merasa kuat nggak sih kalau, wah ini pentolannya aja perempuan, gue bisa nih gitu. Ya bismillah ya Mbak Helvi ya. Dan saya kira tadi yang disampaikan Mbak Helvi soal asosiasi penulis, soal workshop penulis, soal komunitas penulis. Karena saya sepakat Mbak, penulis itu benar kerja individu, tapi itu juga adalah kerja-kerja kolektif. Artinya kita bisa saling sharing, kita bisa diskusi buku apa yang udah kamu baca, buku apa yang sedang kita baca, dan bahkan ada bedah naskah ya Mbak, kalau dalam komunitas itu naskah yang akan kita kirimkan, kita publikasikan ke penerbit, itu dari teman-teman komunitas itu akan dibedah dulu. Bahkan di pengadilan lah istilahnya, ada istilah pengadilan puisi, bantai-bantaian untuk mendapatkan evaluasi, kemudian karya itu bisa diperbaiki dan sebagainya. Artinya kalau satu orang saja penulis kemudian membuat sebuah komunitas, membuat sebuah workshop, bayangkan akan menciptakan banyak regenerasi penulis berikutnya. Jadi saya kira tadi yang disampaikan Mbak Helvi ini sangat urgent ya, ketimbang tadi Mbak Helvi menyinggung banyak loh penulis yang dia ya egois untuk dirinya sendiri saja. Kadang-kadang bukan egois Mbak Nisa. Kadang-kadang bukan egois, tapi memang kemampuan orang berbeda. Banyak orang yang memang bisanya menulis, tapi ketika menyampaikan mungkin kurang. Ada orang yang jago ngomong, menyampaikan, tapi ketika menulis dia kurang gitu ya. Nah, alhamdulillah mungkin orang-orang seperti kita Allah karuniakan talenta, berarti kerjanya harus lebih keras nih. Ayo narik gerbong. Jadi kalau saya bangunnya harus lebih pagi nih. kalau mahasiswa saya selalu bilang, saya ingat mahasiswa saya itu Ferdi Firdaus, dia bilang begini, Bunda selalu memilih jadi lokomotif yang menarik gerbong-gerbong itu gitu. Dia ngomong seperti itu gitu. Jadi ya saya memilih seperti itu gitu. Jadi kalau saya bisa apa yang saya punya, ayo, saya nggak takut dimanfaatkan orang, nggak apa-apa gitu. Apa yang bisa bermanfaat dari diri saya, silakan dimanfaatkan gitu. Jadi karena itulah saya keliling-keliling kemana ngisi, walaupun kadang-kadang pulangnya nggak tahu saya mesti nebeng-nebeng lewat mana atau bagaimana, apalagi waktu muda ya, belum nikah ya, masih seperti itu saya keliling. Jadi masuk desa, masuk hutan, maksudnya apa yang bisa saya ajarkan. Kalau dikaitkan sama sifat Nabi itu kan, kalau urutannya Sidik, Tablik, Amanah, Fatonah, disingkat jadi staf. Tapi kalau misalkan Fatonah, Amanah, Sidik, baru Tablik, itu fast. Cepat ya. Itu ya bisa. Itu yang dilakukan Mbak Helvi adalah susunannya Fatonah, Amanah, Sidik, Tablik gitu. Ya. Jadi setelah melampaui FAS-nya, Tabliknya, nah yakin. Jadi saya bayangkan tablik gitu ya. Kalau kita misalnya membantu orang lain untuk menjadi seorang penulis gitu, Allah itu maha pemurah gitu. Saya ngebayangin, Masya Allah dia sudah jadi penulis berapa buku, berapa kata, berapa huruf gitu. Mungkin saya punya peranan sedikit di situ, mudah-mudahan, dan Allah nggak pernah luput gitu dari itu. Jadi nggak peduli mau dibayar, mau nggak dibayar gitu ya. Buat saya selama bisa menyampaikan itu dan anak-anaknya antusias, ayo deh gitu. Saya selalu suka. Oke. Ini kemudian Mbak Helvi di 2015 mulai dikenal sebagai produser nih. Kalau soal
kepenulisan itu udah hatam, tapi hal yang menarik sudah tadi Mbak Helvi sampaikan. 2015 tiba-tiba jadi produser, itu bagaimana ceritanya Mbak? Iya, jadi di dalam di era sekarang karya sastra itu luar biasa untuk untuk supaya karya sastra itu lebih dikenal di masyarakat, maka banyak cara. Di antaranya dengan alih wahana. Nah, alih wahana itu bermacam-macam. Ada ekranisasi. Ekranisasi itu seperti misalnya dari karya ke film misalnya ya. Dari karya ke film seperti misalnya. Ini semua karyanya Mbak Iya, Helvi ini ya? semua yang ada ya. Karya Mbak Seperti Helvi misalnya banyak Haya ini saya tulis berdua dengan Benny Arnas gitu ya. Jadi bagaimana mengalihwahanakan? Cuman bedanya karya-karya saya ada yang dari buku kayak ketika Mas Gaga pergi ke film ya. Tapi ada juga yang dari film ke buku. Gitu ya. Jadi alihwahana namanya. Ada juga yang dari puisi ya, dari puisi ke lagu. Musik, ke lagu. Atau dari cerpen ke drama, ke teater, pertunjukan teater. Misalnya seperti itu semua adalah alihwahana. Lintas disiplin ya Mbak? Iya, dan itu menarik. Belum lagi sekarang karya-karya bisa dikemas di era sosial media seperti sekarang ini. Bagaimana membacakan karya di YouTube, di Facebook, di TikTok, bagaimana membuat itu interaktif dengan followers dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya saya pun terjun ke film. Nah, terjun ke film ini juga unik nih waktu ke film. Jadi pada suatu hari saya bangun tidur, saya bilang sama suami saya, Mas, izinkan ya, insya Allah mulai hari ini istrimu akan menjadi produser film. Asik. Waktu itu nggak tahu mau jadi produser film, duit dari mana, nggak tahu gimana apa gitu. Tapi lucu sih waktu saya mau jadi produser film itu saya langsung bilang gini, oke, biasanya kita makan di rumah 3 lauk. Oke, mulai hari ini Bunda akan jadi produser film, kita akan makan di rumah dengan 2 lauk. Gitu ya. Dengan 2 lauk gitu. Bunda mau menyisihkan uang. Jadi kepake dong ilmu matematikanya ya? Kepake dong. Untuk itu hitungannya. Iya, terus mencoba untuk menggalang, membuat crowdfunding pada waktu pertama, crowdfunding lewat kitabisa.com, dapat sekitar 300 juta untuk modal awal pembuatan film ketika Mas Gaga pergi. Gitu. Bukunya nih, ketika Mas Gaga pergi. Ini berantakan banget soalnya bukunya nih. Bentar ya. Nah, ini ada buku ketika Mas Gaga pergi nih. Ini Mbak, ini. Nah, dia ada buku yang ada cover filmnya. Ya. Nah, ketika Mas Gaga pergi ini udah berapa kali cetak ulang ini ketika Mas Gaga, bukannya itu ada satu lagi. Udah banyak berapa kali banget. cetak ulang. Oke. Jadi akhirnya ini ketika Mas Gaga pergi ini jadi film. Saya jadi produsernya, keterusan. Jadi sekarang ini sudah 6 film. Ini 2000? Ini syuting ini dari mulai 2014, 2005, tulisannya sih tahun 91 saya tulis. 91 diterbitkan tahun 92 di majalah Anida. Kemudian jadi buku tahun 97. Bayangkan ya sebuah perjalanan sebuah karya. Dan film ditonton tahun 2016. Jadi enaknya jadi penulis itu ya. Nulisnya 1 kali, hasilnya berkali-kali. Ketika dia jadi film, kita dibayar juga kan. Ketika dia jadi web series, kita dibayar juga. Ketika dia jadi lagu, kita bayar juga. Ketika nulis puisi, kita nggak pernah mikir ini bakal jadi lagu. Atau kemudian jadi pentas teater atau jadi apa. Itu hebatnya juga jadi pengarang ya. Sekali, tapi kemudian kerjanya sekali, dapatnya berkali-kali. Gitu. Ini terilis 2016, kemudian terilis sampai sekarang 2016, sudah Januari. 6 Sampai film. sekarang sudah 6 film. Sekarang sedang menggarap film ke 6 dan ke-7 insya Allah. Film ke-6 ini yang main si Nabila JKT48 sama Ricky Harun. Di judulnya Jomblo Fisabilillah, jadi kayak komedi religi gitu. Terus satu lagi masih rahasia. Para pejuang jomblo berarti ya? Satu lagi masih rahasia. Ya paling enggak setahun itu 1 film lah minimal bikin. Wow. Ya produser kecil-kecilan. Ini kemarin yang cukup booming ya, Haya ya. Haya Karena ya. dia menceritakan tentang salah satu anak Palestina. Iya. Ya, dan ada konsentrasi tersendiri karena beberapa puisi yang dihasilkan Mbak Helvi juga banyak bercerita soal konflik di Palestina. Saya menulis bagaimana sekitar perjuangan 100 tentang Palestina. Jadi ada 100 karya berupa puisi, berupa pentas drama, naskah teater gitu, dan novel yang kemudian difilmkan tentang Palestina. Jadi saya punya concern tersendiri terhadap Palestina. Sehingga saya harus ada tentang Palestina di dalam karya saya. Kemarin kami kolaborasi untuk bikin
lomba puisi solidaritas untuk Palestina ya Mbak ya. Dan Mbak Helvi menyumbangkan satu puisinya yang kemudian dibacakan oleh teman-teman. Alhamdulillah antusias ya Mbak, bagus. Banyak sekali yang ikut mengikuti lomba itu dari teman-teman Himpunan Seni Budaya Islam. Iya. Dari HSBI. HSBI ya. Iya. Nah Mbak Nisa, melihat jalur Aku ngeper ngelihat jalur bukunya progresif. banyak banget. jalur progresif yang Mbak Helvi tunjukkan ya, memang itu sebuah produktivitas diri seperti itu ya. Tanggapannya seperti apa? Apa yang terpacu dari ketika melihat kekaryaan Mbak Helvi ini? Ya tentu saja aku malu ya, karena bukuku baru sedikit Mbak, buku antologi puisi tunggal tuh baru 3, ya kalau antologi bersama adalah 10 sampai 12. Artinya dari pertemuan ini gitu, dan aku sih udah ngepoin Mbak Helvi udah lama ya, dan karya-karyanya aku baca, terutama beberapa naskah teater ini menarik banget nih. Aku pernah nonton Mbak pertunjukannya Tanah Perempuan. Ini cukup ramai juga dibicarakan gitu. Aku ngelihat Mbak Helvi ini multi talent banget. Iya dosen, ya PNS pula, dosennya tercatat sebagai dosen PNS. Oh, itu ada ceritanya, Dis. Itu Pak Sapardi Djoko Damono sama Pak Budi Dharma. Ketika Pak Budi Dharma iseng masuk ke kelas saya di UNJ, waktu beliau datang ke UNJ, iseng masuk ke kelas saya, kemudian dia bilang gini, dia ngomong dalam bahasa Inggris, Helvi, kamu itu dosen yang sangat keren. Kamu pengarang yang keren, dia bilang gitu, kamu harus jadi dosen. Jadi PNS ya seperti kami. Dan itu Pak Sapardi Djoko Damono juga ngomong gitu, Helvi, lulus dari sini waktu saya S2 di UI, Helvi lulus dari sini kamu harus jadi dosen sastra seperti saya. Kenapa Pak? Karena jarang ada sastrawan, kata Pak Sapardi, yang juga dosen sastra. Jadi seperti itu. Kemarin kami sempat ngobrol sama Pak Maman Mahayana bicara soal ini juga. Tidak banyak dosen yang kemudian dia sebagai sastrawan. Artinya saya Mbak sebagai generasi muda ya, ini jadi satu semangat baru tentu saja. Dan tadi sepakat gitu, sastra tuh tidak lagi kaku hanya insih sebagai karya sastra, tapi dia juga berkolaborasi, bertemu dengan ruang-ruang lain. Dan Mbak Helvi udah melakukan itu. Artinya ini harusnya yang muda-muda ini jadi satu peluang yang bisa bisa dikejar. Gitu. Ya era kolaborasi sih sekarang. Kalau kita nggak ikut kolaps, ya nggak bisa sendirian lah ya. Kolaps nanti kita. Nanti kolaps, kalau nggak bisa kolaps, nanti kolaps. Seru-seru Mbak, terima kasih. Helvi, ini buku-buku dikumpulkan berapa tahun nih? Jadi ini buku selalu 3 bulan sekali kami ganti. Jadi kecuali buku-buku favorit ya, yang memang harus ada koleksinya gitu. Tapi dari buku-buku ini ada buku-buku tertentu yang memang sudah saya baca selesai, ya udah disumbangkan ke taman-taman bacaan. Jadi setiap 3 bulan itu bisa 3 kardus, 5 kardus gitu disumbangin. Nanti pas kita beli, pokoknya nggak boleh ada buku yang kita belum baca. Ini kayak gini nih kan kelihatan tuh masih ada yang masih di plastikin, berarti belum baca, harus baca dulu gitu. Nanti kalau selesai baca, kalau kita anggap ini bukan buku referensi, kita kasih ke yang lain. Atau kadang-kadang buku referensi yang kami punya lebih, kasih ke teman-teman bacaan. Jadi ada siklusnya juga buku ya? Iya, tidak mandek di sini ya? Jangan, kasihan orang lain juga mungkin. Nah itu lagi-lagi saya ingat masa kecil saya. Bagaimana kalau banyak Helvi lain di luar sana pengen baca buku, pengen bisa nulis dan lain-lain gitu. Itu akhirnya yang saya lakukan, yang bisa yang seperti ini, ya udah seperti ini. Keren. Saya baru tahu harus ada sirkulasi. Sama kayak baju, saya juga gitu. Kalau beli baju, berarti harus ada baju yang dikeluarin kalau gitu baju kan. Kalau buku enggak saya. Oh gitu ya? Iya. Itulah cita-cita membangun perpustakaan ya, karena katanya sangat mudah untuk menghancurkan sebuah bangsa. Runtuhkan saja perpustakaannya, bakar saja bukunya. Nah artinya tadi ya, spirit untuk menumbuhkan taman baca masyarakat. Kemudian ini ya saya juga nanti cobalah sumbangin lah koleksi buku saya untuk ke taman-taman baca. Menarik. Sejauh ini baru sebagai aku juga punya Mbak Perpus Mini gitu yang bisa dibaca teman-teman di Cirebon gitu ya. Nah satu lagi Kang Jajang, menariknya Mbak Helvi ya, selain dia menulis buku tadi, panggung, dunia film gitu ya, kemudian dosen, dan satu hal ya, penghargaannya banyak banget nih Mbak. Nah salah satunya tadi, yang itu 500 tokoh muslim berpengaruh, dan nggak tanggung-tanggung, 11 kali Mbak, berapa? 15 kali? Ke-14 kalinya. Ke-14 kalinya, ini juga makin ngeper nih gue nih. Itu gimana ceritanya Mbak, sedikit aja tuh, penghargaan apa itu?
Itu kayak rekognisi internasional gitu sih untuk kan jumlah Muslim di dunia tuh ada berapa miliar ya sekarang ya. Kemudian 2 atau 3 ya. sekitar 2 atau 3 miliar gitu. Nah dari sekian itu kemudian ada satu lembaga riset di Yordan, RISSC gitu ya, lembaga riset di Yordan itu bekerja sama dengan beberapa universitas terkemuka di dunia. Kemudian mereka melakukan riset dan memilih 500 tokoh Muslim paling berpengaruh di dunia di bidang yang berbeda, ya, di berbagai bidang kategori seperti ya. itu. Nah, untuk tahun 2002 nama saya masuk tuh di bidang seni budaya. Kemudian untuk tahun 2023 itu listnya baru keluar Oktober kemarin, tanggal 30 atau 31 Oktober kemarin listnya keluar. Kemudian nama saya masih ada lagi gitu. Itu di jajaran bidang seni budaya itu ada beberapa nama yang kayak Orhan Pamuk ya, yang menang Nobel ya untuk di sastranya ya. Kemudian ada Abdul Razak Gurnah, itu pemenang Nobel 2021 kalau saya nggak salah. Terus kemudian ada beberapa nama yang lain, ada Khaled Hosseini gitu. Nah dari Indonesia itu ada saya dan Asma Nadia, seperti itu gitu. Jadi bidangnya arts and culture gitu. Ada juga bidang-bidang yang lain seperti kalau keuangan, ekonomi ada Bu Sri Mulyani, ada Presiden Jokowi, ada Pak Said Agil, ada macam-macam banyak ada 26 Artinya, nama. Tidak lagi bicara soal pengakuan di nasional, tapi sudah ke skala internasional dan pengaruhnya sudah berdampak luas gitu. Ya seru. Iya. Tapi saya nggak ngerasa apa-apa tuh, Nis. Yang saya rasakan cuma, aduh kok buku baru segini, harus bikin Masa lagi. sih? Aduh Luar sebelum biasa meninggal gitu. Saya Oke. jadi ingat Isaac Asimov ya. Isaac Asimov itu seorang yang sangat suka saintis, dia juga seorang pengarang gitu. Isaac Asimov mengatakan, kalau dokter memberitahu saya bahwa usia saya tinggal 5 menit lagi, maka saya akan mengetik lebih cepat. Gitu. Ya mudah-mudahan berkah semua yang dilakukan dan bayangkan kalau 1 huruf gitu ya Allah kasih ini, mudah-mudahan makin banyak buku. Apa yang terbaru nih Mbak yang nanti mau di launching tahun ini? Yang terbaru ada saya lagi senang duet sama Asma Nadia, adik saya. Asma Nadia ini adik saya yang luar biasa. Nanti harus wawancara sama Asma. Halo Mbak Asma, nantikan Safari Sastra ya. Karena Asma kediamannya. Kalau Asma itu nanti kaitannya dia dengan melawan 14 macam penyakit. Wah, ya. Iya, di sini sudah disebut 14 macam penyakit, jantung, paru-paru gitu ya. Dan Mbak Asma dia punya juga tumor itu 8 di kepalanya ya. Sekarang tinggal 5 gitu. Punya platform media online itu kan, kelas belajar menulis. Dan dia sudah menulis 107 buku. Tapi saya senang sih bahwa saya adalah kakak yang mengajarkannya pertama kali gitu ya. Walaupun lebih sukses Asma daripada saya, tapi alhamdulillah itu tanda keberhasilan. Kalau orang yang kita ajak ya, orang yang kita bimbing kemudian bisa berhasil kayak mahasiswa saya misalnya. Saya senang gitu ada mahasiswa saya yang sekarang jadi sastrawan gitu ya. Mereka hebat jadi dosen juga. Waduh, saya bahagia sekali bahwa berarti saya berhasil gitu. Jadi nggak usah takut disaingi. Kita sampai kapanpun kita masing-masing itu ada talentanya sendiri, ada keberkahannya sendiri gitu. Iya, nggak usah merasa saingan kita paling utama adalah diri kita sendiri di masa sebelumnya gitu ya, seperti itu. Bukan orang lain ya. Bukan orang lain. Oke, Vanessa. Cukup. Ada puisi yang harus Mbak Elvi harus baca puisi. Oke, puisi pendek aja ya. Puisi pendek. Puisi pendek deklamator saja. Puisi Pendek. Oke, mungkin saya akan bacakan Tanah Airku puisi. Wah. Tapi tanah airku Indonesia loh, gitu. Selalu Indonesia. Oke, halaman berapa itu ya? Tanah Airku puisi, tanah airku puisi. Ini Mbak. Nah, 61. Oke. Oke. Tanah airku puisi. Aku telah memilih puisi sebagai tanah air, tempat segala peristiwa berbaris sebagai diksi, tempat ragam masalah
gemakan rima-rima. Aku telah memilih puisi sebagai tanah air, tempat menanam rindu serta luka paling raya, tempat mengabadikan keindahan dan ketidakpastian. Aku telah memilih puisi sebagai tanah air, tempat mata batin setia menyala sampai ke relungmu. Depok, 2 April 2013. Terima kasih. Luar biasa, orang panggung beda. Keren banget Mbak Helvi. Iya, terima kasih banyak. Terima Terima kasih kasih. juga, Mbak Helvi. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang ya. Wah seru banget ini. Kurang-kurang itu kami kurang tepat waktu tadi. Ditutup dulu mungkin Bapak. Oke, sobat baca, demikian bincang kita bersama Ibu Helvi Tiana Rosa, Mbak Pipi, Bunda Helvi. Sekali lagi terima kasih, Mbak Helvi. Sama-sama. Banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Artinya menulis bukan hanya sebuah profesi, tapi aktualisasi diri yang kekaryaan itu tidak akan pernah bisa stuck di situ aja. Karya itu bisa menjadi apapun di kemudian hari. Dan yang terpenting menulis adalah untuk membangun jiwa dan raga menjadi manusia seutuhnya, menjadi insan kamil. Sampai jumpa lagi di program Safari Sastra Kuat Baca.com. Terima kasih.